Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Gunawan, dengan NIM 1710301069. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah eh, kasus yang berada di bagian lutut yang sering kita dengar adalah OA ya. OA adalah sebuah kepanjangan dari OA adalah osteoartritis, di mana ini adalah sebuah kasus yang sering terjadi di bagian sendi lutut. Nah, apa sih OA itu? Nah, OA itu adalah kepanjangan dari OA itu adalah OA itu osteoartritis nih. Nah, OA itu disebabkan adalah dimana terjadinya kerusakan pada tulang dan sendi pada bagian lutut. Nah, kondisi ini tuh dimulai saat tulang rawan itu sebagai bantalan pelindung itu mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini kemudian menyebabkan terjadinya gesekan langsung antara tulang. Kenapa kok bisa? Karena pada di bagian lutut itu kan ada cairan yang bernama cairan sinovial. Nah, cairan sinovial ini mengalami habis. Nah, sehingga antara tulang itu langsung bertemu, sehingga terjadi gesekan di situ. Pada saat terjadi gesekan di situ, itu akan menyebabkan peradangan pada sendinya, karena tidak ada cairan tadi. Cairan tadi itu adalah gunanya untuk pelumas, sebagai tidak langsung terjadi pertemuan antara tulang dan tulang. Nah, pada saat cairan ini habis, terjadilah pertemuan antara tulang dan tulang. Nah, terjadi gesekan, lalu terjadi inflamasi. Nah, pada saat sudah terjadi gesekan ini, lama-kelamaan itu dia akan menghasilkan osteofit. Nah, osteofit itu adalah hasil dari gesekan antara tulang dan tulang. Dia tumbuh tulang baru atau gerigi-gerigi di bagian tulang yang tergesek tadi itu. Nah, salah satunya penyebab berkurangnya dari cairan sinovial itu adalah bertambahnya usia, dimana kita tahu bertambahnya usia itu adalah terjadinya proses degeneratif, dimana berangsur-angsur tubuhnya akan mengalami penurunan pada fungsinya. Nah, salah satu faktor yang bisa meningkatkan terjadinya OA itu adalah berjenis kelamin wanita, terutama yang menopause. Nah, terus mengalami obesitas. Kenapa mengalami obesitas? Karena obesitas adalah berat badan yang berlebih, sehingga kaki ini akan menopang dari berat badan dari tubuh, sehingga lutut ini akan bekerja lebih daripada porsinya gitu. Lalu yang selanjutnya adalah sering dia mengalami cedera pada lututnya, mungkin dia sering jatuh. Itu salah satu yang bisa menyebabkan dari OA itu sendiri. Terus dia mengalami operasi di tulang sendinya, pernah mengalami, itu bisa menjadi OA juga. Lalu dia itu memiliki riwayat osteoartritis dari keluarganya. Terus dia mengalami kelainan bawaan dari lahir, bisa juga di bagian tulang rawan dan sendinya. Nah, untuk gejala dari OA sendiri itu pada tahap awal itu dia penderita OA ini akan merasakan sakit, nyeri pada sendinya, yaitu sendi lutut, dan kaku pada sendinya. Nah, gejala yang ditimbulkan ini akan berkembang itu secara berlahan-lahan, itu akan menjadi semakin parah seiring berjalannya waktu gitu. Nah, hal ini tuh membuat penderita OA ini kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, selain rasa sakit dan kaku, gejala lain yang biasa terjadi atau dirasakan oleh penderita OA ini adalah pembengkakan pada sendinya atau sendi lututnya terjadi pembengkakan. Terus munculnya suara gesekan pada sendi ketika berjalan. Pada saat dia berjalan tuh ada bunyi kayak antara tulang itu bergesekan gitu. Lalu melemahnya otot dan berkurangnya massa otot di bagian kaki.
terus munculnya taji atau tulang tambahan. Nah, munculnya tulang tambahan atau taji ini adalah yang sudah saya sebutkan tadi di awal, dimana dia itu antara bergesekan antara tulang dan tulang itu dia muncul osteofit, nah atau muncul tulang-tulang baru kecil gitu. Nah, itu adalah taji atau tulang tambahan. Lalu munculnya benjolan pada sendi yang ada di jari tangan, bisa juga terus membengkaknya jari tangan. Nah, OA ini bisa diklasifikasikan menjadi 5 grade, di mana grade 0 itu tidak ditemukan penyempitan ruang sendi atau perubahan dari LGS-nya. Yang grade 1 adalah terjadi penyempitan pada sendinya di sendi lutut itu, dan kemungkinan akan berbentuk dari osteofit atau tulang baru gitu. Nah, yang grade 2 adalah osteofitnya itu jelas sudah ada, terus kemungkinan sudah terjadi penyempitan pada sendinya. Grade 3 itu osteofitnya itu sudah sedang, penyempitan ruang sendi itu jelas, nampak sklerosis, kemungkinan terjadi deformitas pada ujung tulang. Yang grade 4 adalah osteofitnya sudah mulai besar, sudah mulai banyak dan besar, terjadi penyempitan ruang sendi, sudah jelas terjadi sklerosis berat, dan adanya deformitas di bagian lututnya. Nah, setelah ini akan ada teknik, di mana salah satu teknik yang akan digunakan adalah teknik mulligan. Nah, teknik mulligan ini gunanya untuk menambah LGS pada saat kita OA. Ini adalah sebagai intervensi tambahan. Selain OA kan bisa kita untuk menambah LGS-nya bisa menggunakan aquatic exercise yang berada di air itu. Nah, dan juga bisa diberikan mulligan. Nah, kita yang pakai untuk OA untuk menambah LGS-nya sendiri ini adalah kita menggunakan treatment dari mulligan. Nah, mulligan ini adalah salah satu teknik teknik manual terapi. Nah, ini bisa diaplikasikan untuk menambah LGS dari penderita OA. Nah, di sini alat yang digunakan nanti di mulligan itu adalah belt dan manual terapi itu sendiri. Nanti untuk gerakan dan bagaimana sih cara pengaplikasiannya, nanti kita bisa lihat di video setelah ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Ini saya akan mempraktekkan sebuah video, video MWF di yang pertama adalah kita akan mengetik dari sebuah ligament yang ada di lutut, PCL dan BCL, PCL dan BCL. Jadi bisa dipastikan bahwa di sini untuk pacarnya terjadi gerakan selanjutnya adalah dimana kita akan melakukan fleksi dari tadi pasien ini menahan dari kakinya dari jatuhnya. Nanti pasien suruh menggunakan kita menggunakan kanan kita untuk melakukan dari pacaranya. Selanjutnya di bagian gilanya kita tekan seperti ini, kita tekan, terus pasien suruh dorong ke depan, dorong. Selanjutnya ada gerakan inversi dan reversi. So I don't repeat history and people won't admit to me. They don't want a victory, bad enough to get a seat. They'd rather just go leave it be. I know this journey I've been on since 13, working hard and learning. Oke, gerakan selanjutnya Searching, yeah, it's
this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Yes, balikin mo dun, Yes. Lalu nanti kita akan putar Tadi keluar. putar rambut atau ke inversi. Ini untuk menambah dari inversi di bagian bagian bis nanti. Selanjutnya adalah untuk fiksasinya di bagian distal dari tiga fibula. Untuk fasilitasinya kita dorong ke bawahnya ini di bagian talus. Nanti pasien suruh lantar kita tekan, dorong, I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try